Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi paper dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Internet pada Pemasaran dan Pembayaran Online terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan pada UMKM Putra Art di Desa Singgapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Igede Prema Ananda Kusuma, NPM 226, Cok Gede Dwi Kusuma Pemayun, NPM 290, Idewa Ayu Bintang Cahyani, NPM 545, Gusti Ngurah Bagus Krisnaningrat, NPM 463, dan Ramadan Dwi Novandri, NPM 457. Untuk selanjutnya, pemaparan dan penjelasan tentang paper kami dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cok Gede Dwi Kusuma Pemayun, NPM 290. Di sini saya akan membahas yaitu bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa beberapa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya gaya hidup masyarakat yang menjadi serba praktis. Salah satunya adalah penggunaan media internet. Melalui jaringan internet, mulai dari perusahaan besar sampai dengan perusahaan kecil yang dijalankan di rumah, dapat menyajikan informasi produk, harga, dan berbagai hal mengenai produk tersebut, serta cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang kepada pelanggan atau calon pembeli. Sebagai pembisnis, tidak bisa jauh dengan kehadiran teknologi internet. Salah satunya dengan banyaknya media sosial yang kemudian bisa dijadikan alat atau media promosi barang jualan. Media-media sosial itu antara lain Instagram. Instagram merupakan salah satu jejaring sosial media dengan jumlah pengguna aktif terbanyak di dunia. Melihat banyaknya pengguna Instagram bisa diibaratkan sebagai pasar besar yang sangat potensial untuk dijadikan tempat berbisnis. Pada penelitian ini, kami mengambil topik yaitu pengaruh penggunaan teknologi internet pada pemasaran dan pembayaran online terhadap peningkatan kepuasan pelanggan pada UMKM Putra Art, Desa Singgapadu Tengah, Kecamatan Sukawati. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan teknologi pemasaran online berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah pembayaran secara online berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah penggunaan teknologi pemasaran dan pembayaran online berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk dapat mengetahui adanya pengaruh teknologi dalam pemasaran online terhadap peningkatan penjualan produk. Yang kedua, untuk dapat mengetahui adanya pengaruh pembayaran online terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui adanya pengaruh penggunaan teknologi dan pembayaran online terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Berikutnya yaitu manfaat. Yang pertama, kegunaan praktis. Bagi para pembaca, penulisan makalah ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita serta menambah keimanan kita. Yang kedua yaitu kegunaan teoritis. Bagi perguruan tinggi, penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat khususnya dalam mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Prema Ananda Kusuma, NPM 19321212226. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan tentang internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Rahmadi dalam kutipannya tahun 2003 dalam modul pembelajaran internet mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa internet mampu untuk menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya dan tersebar di seluruh dunia.
Internet memiliki berbagai macam layanan-layanan internet meliputi komunikasi secara langsung seperti email dan juga chatting, diskusi seperti internet news dan email. Selanjutnya, tinjauan tentang pemasaran. Pemasaran adalah suatu rangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang menjadi arah pada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berbeda. Pemasaran merupakan suatu proses sosial manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Hal tersebut merangkan bahwa kegiatan pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang sangat luas, yang dimulai dari menentukan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Dengan kata lain, kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen. Selanjutnya, tinjauan tentang pemasaran online. Menurut David dan George, dalam kutipannya tahun 2010, pemasaran online adalah pemasaran network untuk meraih pelanggan, menyentuhkan suatu network pengguna dan sumbernya telah menghasilkan aktivitas baru dengan kemampuan lebih. Pemisah tiap aktivitas dan perubahan yang sangat cepat muncul, mengkaitkan para pemakai dengan komputer yang telah ditransformasikan menjadi sebuah alat komunikasi, membawa peluang bisnis baru dan menghasilkan suatu industri baru. Sedangkan menurut Dianawati dalam kutipannya tahun 2007, pemasaran online adalah kegiatan komunikasi dengan menggunakan media internet. Sesuai perkembangannya, pemasaran online tidak hanya menggunakan media website, tetapi juga email dan aplikasi lain yang berjalan di atas protokol internet seperti internet, iklan internet, contohnya periklanan di internet, menjadi pilihan yang menarik bagi marketer khususnya dan dunia usaha umumnya. Selanjutnya, tinjauan tentang pembayaran online. Menurut Gaul dalam kutipannya tahun 2012 halaman 249, sistem pembayaran elektronik environment khusus telah dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet. Sistem pembayaran elektronik untuk internet adalah sistem pembayaran kartu kredit, tunai, digital, sistem akumulasi total pembelian digital, sistem pembayaran nilai tersimpan, sistem pembayaran peer-to-peer, cek elektronik, dan sistem pembayaran tagihan elektronik. Pembayaran elektronik menurut Trihasta dan Julia Fajaryanti dalam kutipannya tahun 2014 adalah pembayaran secara elektronik. Di dalamnya pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Selanjutnya, tinjauan tentang kepuasan pelanggan. Menurut Coulter dalam kutipannya tahun 2002, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan. Pelanggan yang tidak puas. Tapi jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan, pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan, pelanggan akan merasa puas. Sedangkan kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Kepuasan ini
tentu akan dapat dirasakan setelah pelanggan yang bersangkutan mengkonsumsi produk tersebut. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari yang pertama, yaitu tempat dan juga objek penelitian. Untuk tempat penelitiannya, kami mengambil di Putraat yang berada di Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk objek penelitiannya, sebagai objek penelitian ini, kita ambil yaitu adalah bidang pemasaran. Pemasaran khususnya mengenai teknologi internet dalam sistem pemasaran dan juga pembayaran online. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah responden dari konsumen Putraat yang kami berikan kuesioner sebanyak 30 orang konsumen. Kemudian, metode penentuan sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah konsumen dari Putraat sebanyak 30 orang konsumen. Dalam proses penelitian ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah metode penelitian. Karena dalam proses penelitian, metode penelitian merupakan bagian terpenting dari proses penelitian. Tujuannya agar proses penelitian bisa terarah sesuai dengan objek yang akan diteliti. Menurut Profesor Sugiono, pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan juga kegunaan. Jenis dan juga sumber data. Jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dianalisis dengan model data yang berupa angka-angka dan dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian ini, data kuantitatif didapatkan dari hasil kuesioner yang kita berikan kepada masing-masing responden yang ada di Putraat. Sumber data. Sumber data ada 2, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui kuesioner yang disebar ke masing-masing responden. Yang kedua, yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau lewat orang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui dokumen atau laporan yang dimiliki oleh perusahaan terkait. Metode pengumpulan data, yaitu ada observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lokasi, dengan mencatat menyeluruh tentang objek yang akan diteliti. Observasi terdiri atas 2 bagian, yaitu observasi partisipatif dan juga observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah partisipasi di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Kemudian observasi non-partisipatif adalah observasi di mana tidak mendapatkan data secara mendalam dan tidak sampai ke tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai yang ada di balik perilaku yang tampak dan terucap serta tertulis. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua, yaitu ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Ada 2 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulannya. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.
Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung atau dikirimkan melalui media pos atau email. Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan secara langsung kepada masing-masing responden di perusahaan. Dalam kuesioner yang diberikan, peneliti menggunakan skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial, menurut Sugiono. Nah, instrumen skala Likert yang digunakan adalah ada, sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Untuk sangat tidak setuju diberikan skor 1, tidak setuju diberikan skor 2, kurang setuju diberikan skor 3, setuju diberikan skor 4, dan sangat setuju diberikan skor 5. Metode analisa data. Yang pertama yaitu adalah analisis linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi internet pada pemasaran dan pembayaran online terhadap peningkatan kepuasan pelanggan yang berada di Putraat di Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa, dan konsisten. Uji asumsi klasik dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menghitung koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus, yaitu D sama dengan R kuadrat kali 100%, atau D merupakan koefisien determinasi, R kuadrat merupakan koefisien korelasi kuadrat. Uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga diketahui besarnya pengaruh secara parsial antara penggunaan teknologi pembayaran online dan juga kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif atau hanya kebetulan saja. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Igusti Ngurah Bagus Krisnaningrat, MPM 19.32121, part 63, akan melanjutkan presentasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Part 1, gambaran umum, daerah penelitian. Desa Singapadu Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dengan sebagian besar penduduk adalah seniman. Letak geografis, Desa Singapadu Tengah merupakan dataran rendah. Putraat merupakan salah satu art shop yang terletak di Desa Singapadu Tengah. Lokasinya tepat berada di Banjarnegari Singapadu Tengah, Sukawati, Gianyar, Bali. Putraat sendiri berada di lokasi yang sangat strategis di samping jalan raya. Batas wilayah Desa Sukawati pada Singapadu Tengah, yang pertama sebelah utara terdapat Desa Singapadu Kaler, sebelah selatan Desa Singapadu, sebelah timur wilayah Ubud, dan sebelah barat Abian Semal. Part 2, karakteristik responden. Penelitian dilakukan terhadap 30 responden pelanggan Putraat yang terbagi menjadi dua kelompok. 10 orang adalah reseller, 20 orang adalah pelanggan tetap. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari, mulai dari tanggal 21 sampai 26 Maret 2022. Dengan memberikan kuesioner ke 5 orang responden setiap hari selama 6 hari. Proses pemberian kuesioner adalah dengan cara memberikan link kuesioner terhadap seluruh responden. Seluruh responden adalah kalangan usia dewasa antara 30 sampai 40 tahun. Dilihat dari seluruh responden usia 30 sampai 40 tahun tersebut merupakan usia yang sangat strategis dan memperhatikan produk kerajinan berupa patung. Dilihat dari karakteristik seluruh responden tersebut merupakan laki-laki, hal ini membuktikan bahwa peminat produk kerajinan seni lebih banyak pada kaum laki-laki.
daripada perempuan. Karakteristik sendiri yang banyak daripada perempuan, oleh sebab itu laki-laki memiliki minat tinggi dalam membeli produk kerajinan seni melalui media online. Terdapat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Persepsi responden terhadap variabel teknologi internet dapat dilihat pada tabel berikut dengan total nilai 3,306 dengan terdapat 5 pertanyaan kuesioner responden. Berdasarkan distribusi jawaban responden tercantum pada tabel, diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,306 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa indikator teknologi internet sangat adalah sedang dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan pada putra ahad. Dari distribusi frekuensi juga diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,6 terletak pada pertanyaan. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap setuju bahwa konsumen lebih sering menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi pemasaran. Selanjutnya, rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan kedua. Sebagian responden menganggap bahwa teknologi internet tidak terlalu berpengaruh positif terhadap pemasaran produk di putra ahad. Dapat dilihat pada persepsi responden terhadap variabel pembayaran online dengan total min 3,41 dengan jumlah pertanyaan responden sebesar 5 buah pertanyaan. Diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,41 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa indikator pembayaran adalah sedang dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan di putra ahad. Dari distribusi frekuensi juga diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,6 terletak pada pertanyaan keempat. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap setuju bahwa menggunakan metode pembayaran internet ataupun online akan meningkatkan produktivitas bapak atau ibu dalam bertransaksi. Sebagian responden menganggap bahwa metode pembayaran online tidak terlalu memudahkan bapak atau ibu dalam melakukan aktivitas transaksi di putra ahad. Dapat dilihat pada tabel berikut persepsi responden terhadap variabel kepuasan pelanggan dengan total min 3,564. Diketahui bahwa nilai min indikator kepuasan pelanggan sebesar 3,564 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa kepuasan pelanggan di putra ahad memiliki rata-rata nilai yang tinggi. Dari distribusi frekuensi yang diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,86 terletak pada pertanyaan keempat. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap setuju penampilan, kerapian, karyawan, dan memberikan pelayanan. Selanjutnya, rata-rata terendah 3,3 terdapat pada pertanyaan pertama. Sebagian responden menganggap bahwa keramahan dan kepedulian karyawan dalam memberikan pelayanan tidak terlalu baik. Analisis regresi linear berganda dengan hasil yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh indikator teknologi internet dapat memberikan pembayaran online terhadap kepuasan pelanggan. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear tersebut sederhana. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada tabel berikut. Dari tabel 4.6 dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Pernyataan di atas mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, A. Koefisien konstanta sebesar 25,169 dengan bertanda positif menandakan bahwa yang dihitung dengan persamaan regresi lebih besar dari yang diharapkan. Konstanta tersebut menyebutkan bahwa apabila variabel dianggap tidak tetap atau nol, konstanta akan menaikkan minat kepuasan pelanggan sebesar 25,169. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan pada tabel, diperoleh nilai kualitas produk sebagai berikut dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya teknologi internet berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan dan signifikan. Hal ini menunjukkan semakin baik penerapan teknologi internet maka semakin tinggi kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh nilai pembayaran online sebagai berikut dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pembayaran online berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya pembahasan pengaruh penggunaan internet terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Berdasarkan uji regresi, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas produk terhadap teknologi internet. Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,306 dapat diartikan bahwa rata-rata responden tersebut memberikan tanggapan yang bahwa indikator tersebut berarti hampir semua responden menganggap setuju bahwa konsumen lebih sering menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi mengenai pemasaran. Berarti bahwa tingkat pengaruh teknologi internet terhadap minat konsumen adalah tinggi. Selanjutnya, pengaruh pembayaran internet terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,41 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa indikator pembayaran adalah sedang dalam pengaruh kepuasan pelanggan pada putra A. Dari distribusi frekuensi yang diketahui bahwa nilai rata-rata min sebesar 3,6, ini artinya pembayar online memiliki peran dalam mempengaruhi minat beli konsumen dengan melalui media sosial yang sering dikenal pembayaran online terutama dalam lingkup keamanan bertransaksi online. Selanjutnya, pengaruh penggunaan teknologi internet dan pembayaran online terhadap kepuasan tingkat pelanggan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas produk terhadap teknologi internet. Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,306 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan teknologi internet adalah sedang dalam pengaruh kepuasan pelanggan. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap setuju bahwa konsumen lebih sering menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi pemasaran. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai min indikator teknologi internet sebesar 3,41 dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa indikator pembayaran adalah sedang dalam menggunakan kepuasan pelanggan di putra A. Dari distribusi frekuensi juga diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,6 terletak pada pertanyaan ini, artinya frekuensi pembayaran internet online memiliki peran penting pengaruhi minat beli konsumen dalam beli produk melalui media internet sosial atau sering dikenal pembelian online terutama dalam lingkup keamanan dan bertransaksi online. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Ramadan Winofandri, NPM 457. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Pemasaran adalah suatu rangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berbeda. Pemasaran online adalah penggunaan network untuk meraih pelanggan. Menyatukan suatu network, pengguna dan sumbernya telah menghasilkan aktivitas baru dengan kemampuan lebih. Pemisah tiap aktivitas dan perubahan yang sangat cepat muncul. Mengkaitkan para pemakai dengan komputer yang telah transformasikan menjadi sebuah alat komunikasi membawa peluang bisnis baru dan menghasilkan suatu industri baru. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi dan atau kesannya terhadap kinerja. Berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Saran, pertimbangan dalam penggunaan teknologi internet dengan metode pembayaran online guna menunjang kepuasan pelanggan merupakan faktor utama dalam meningkatkan produk pemasaran pada pendirian sebuah usaha. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.